Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Naina Sari Nur Hasanah Mutagal sebagai salah satu seorang dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, yaitu di mana STIP memiliki program Diploma 4 dan program Magister Terapan. Program Diploma 4 terdiri dari 3 program studi, yaitu program Nautika, Teknika, dan Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri saya, yaitu saya sebagai dosen yang bekerja di STP sejak tahun 2002, dan dalam sebagai dosen ini saya akan menunjukkan Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT, yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025 ini dari Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Kemudian STIP mempunyai visi misi menjadi institusi pendidikan pelayaran yang bertaraf internasional yang menghasilkan sumber daya manusia pelayaran yang profesional. Dengan media ini, saya akan menjelaskan secara singkat, yaitu salah satu mata kuliah yang saya ampu dalam program Diploma 4, yaitu Nautika, program studi Nautika di semester 1 tahun akademik 2024-2025, yaitu mata kuliah Ilmu Pelayaran Data. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah kompetensi yang wajib ditempuh oleh mahasiswa, yaitu selama 1 semester ini, yaitu dengan 16 kali pertemuan. Adapun capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu sesuai dengan CPL-nya, menguasai pengetahuan terkait pola gerak dan pengendalian kapal dalam berbagai kondisi, kemudian mengkaji semua kondisi yang ada guna menentukan posisi serta akurasi resultan dari penentuan posisi dengan semua cara yang sesuai. Kemudian mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang terkait dengan bidang kenautikaan, merencanakan pelayaran kapal, melakukan navigasi, dapat menentukan posisi kapal, kemudian bisa menggunakan radar, ARPA, EDIS, ya, yaitu Electronic Chart Data Information System, Display and Information System. Kemudian serta dapat menggunakan informasi dari peralatan dan sistem navigasi itu untuk mengambil keputusan yang baik secara manajerial dan mampu bekerja secara tim, yaitu mampu memberikan respon yang tepat bagaimana menghadapi ketika ada keadaan darurat. Navigasi untuk perlindungan, terutama keselamatan pelayaran itu sendiri. Kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu diharapkan mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis tadi ya, kemudian mengkaji penggunaan dan penerapan serta mengolah pemanfaatan teknologi sehingga dapat menentukan posisi kapal dengan baik, kemudian mengkaji penggunaan dan penerapan serta pengolahan dan memanfaatkan teknologi, kemudian dapat mengkaji semua kondisi, yaitu guna menentukan posisi dan akurasi dari semua penentuan posisi dengan sesuai. Kemudian menguasai pengetahuan tentang prinsip dasar, prosedural, kemudian dapat mengoperasikan juga terkait dengan berkaitan dengan radar tadi atau ARPA dan EDIS, serta menguasai pengetahuan dan prosedur dalam pelaksanaan penentuan posisi kapal sehingga dalam berlayar membawa kapal dengan aman. Nah, setelah itu diharapkan pada kemampuan akhir dari capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu dapat memahami dan mendeskripsikan definisi lingkaran besar, kemudian juga termasuk lingkaran kecil, sudut, kemudian ada lintang dan paralel garis lintang, meridian utama, garis bujur, garis lintang, perbedaan bujur, kemudian ada ellipsoid, ada nilai kompresi, proyeksi, bagaimana proyeksi dalam bumi, proyeksi bumi dalam peta, kemudian juga
bagaimana menentukan peta, navigasi dan skala peta, kemudian peta Mercator, katalog peta, dan koreksi peta, peta elektronik, vektor, istilah dalam konteks ECDIS dan ECS, kemudian tampilannya bagaimana, serta arah dan perputaran bumi pada porosnya, dan haluan gyro serta haluan kompas. Nah, metode pembelajaran yang saya terapkan di sini adalah yaitu dengan melakukan penyampaian secara sistematis dengan berbagai sumber referensi yang kredibel, dan materi ini disusun bersama dengan dosen yang lain, berkolaborasi sehingga menjadi acuan dalam menunjang pemahaman secara visual dan konseptual, yaitu dengan membuat salah satunya yaitu slide presentasi atau PPT atau media yang lainnya yang dibuat untuk setiap sub CPNK-nya dan setiap sesinya, sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan bisa memfasilitasi transfer pengetahuan secara efektif. Selain itu juga diharapkan adanya peran aktif dari mahasiswa, yaitu bahwa based on student centered learning, artinya peran aktif mahasiswa diharapkan lebih besar, kemudian sehingga bisa bertransformasi kualitatif dari mahasiswa, yaitu belajar mengenai lingkungannya, sehingga tujuannya untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab, kemudian juga bisa melalui outcome based approach. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan sistem penilaian, sesuai dengan pedoman bahwa penilaian ini terdiri dari tugas, kehadiran tugas, UTS dan UAS, di mana prosentasenya adalah bahwa kehadiran 10%, tugas 15%, ujian tengah semester 25%, dan UAS yaitu bobotnya 50%. Di sini sistem pembelajarannya dilakukan secara onsite atau tetap muka secara langsung di kelas, yaitu bisa dengan ceramah, tanya jawab, diskusi, kemudian kuis, atau juga, dan yang pertama adalah praktik secara langsung. Media pembelajaran yang digunakan yaitu salah satunya kami juga sudah menerapkan learning management system, yaitu ada Edlink dan si Akad Cloud yang sudah terintegrasi, serta yang paling mendukung adalah juga menjaga komunikasi yang baik, yaitu melalui WhatsApp, sehingga presensi kemudian keaktifan dari mahasiswa untuk mengumpulkan tugas atau berkoordinasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada bisa terasa dengan efektif. Demikian pemaparan dari saya, yaitu bagaimana teknik metode pendekatan dan penjelasan dari CPL yang harus dicapai dan lain-lain, sehingga mahasiswa bisa melaksanakan dan menerapkan ini dengan baik. Demikian pernyataan dosen ini saya buat sebagai unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Semangat ya. Oke, pertemuan kemarin sudah kita lalui. Hari ini kita praktik langsung. Namun sebelum kita praktik, kita akan menjelaskan dulu terkait dengan pembelajaran yang lalu. Jadi kita review dulu ya. Kemarin kita belajar tentang lintang dan bujur. Oke. Lintang yaitu busur derajat yang melalui tempat tertentu dihitung mulai dari khatulistiwa sampai jajar tempat tersebut jika kita melihat dari samping. Nah, bisa kita lihat di sini, ini namanya lintang ya. Kita lihat lintang. Nah, kalau kemarin kita sudah pelajari tentang mengenai definisi bumi. Ya, jadi ada jajar, kemudian ada lintang, ada bujur, ada kutub utara, kutub selatan. Nah, kalau kita bahas tentang lintang kemarin, ekuator. Nah, ekuator itu di garis khatulistiwa. Di lintang berapa? Oke.
Jason? Siap. 0 derajat. 0 derajat. Nah, 0 derajat. Kemudian ada kalau di Indonesia itu dilalui dari garis khatulistiwa. Tepatnya di provinsi mana? Di Kara, semangat banget. Di Kara, di mana? Di provinsi Indonesia ada di Kalimantan Barat, yaitu di Pontianak. Pontianak. Nah, di sana garis khatulistiwa yang telah dilalui, yaitu artinya lintang di Pontianak tersebut di lintang 0 derajat ini ya. Kebetulan Indonesia dilalui di provinsi Kalimantan Barat atau Pontianak. Nah, lintang ada berapa kemarin? Ada dua. Lintang apa aja? Lintang utara dan selatan. Ya, utara dan selatan. Nilainya berapa? Satu-satu. Taruh nih. 0 derajat sampai 90 derajat. Sama nggak sama yang selatan? Sama ya, 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, semua titik pada suatu jajar mempunyai lintang yang sama. Karena semua titik sama jauhnya dari khatulistiwa ini. Jadi baik di sini batasnya ya, di sini 0 derajat. Ketika dia di atas 0 derajat ini, maka dia lintang utara, mendekati ke arah kutub utara. Kemudian dari ekuator ke arah bawah sini, ke arah selatan atau kutub selatan, maka disebut lintang selatan. Oke, bagaimana cara membedakannya antara lintang utara dan selatan? Bisa kita lihat di peta nanti ya. Bisa kita lihat misalnya seperti ini. Nanti kita langsung belajar. Nah, ini adalah garis ekuator, yaitu garis yang 0 derajat lintangnya. Ketika dia berada di sini, di atas sini, makin ke atas di sini makin besar. Apa namanya lintang? Utara. Bisa kita lihat di sini 1 derajat, misalnya 2 derajat, dan ke bawah sini dari garis ekuator 1 derajat, 2 derajat. Ini mulai dari sini namanya lintang selatan. Ya, ini makanya lintang utara dia makin ke atas dia semakin besar, atau makin ke bawah dia makin kecil. Ini yang disebut lintang utara. Lintang selatan dia makin besar makin kecil, makin ke bawah makin besar. Disebut lintang selatan. Sama nilainya 0 derajat sampai 90 derajat. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum Ibu lanjut? Enggak ya. Ibu kalau terlalu cepat tolong diingatkan. Baik. Lintang senama dan tidak senama. Lintang senama jika dua titik di bumi, keduanya terletak di setengah belahan bumi bagian utara, ataupun kedua titik tersebut berada di bumi bagian selatan. Jadi sama-sama di utara atau sama-sama di selatan, gitu ya. Sebaliknya, lintang tidak senama jika titik terletak pada setengah belahan bagian bumi utara berbeda. Yang satu titik terletak di bagian utara, yang satu titiknya lagi di bagian selatan atau sebaliknya, maka disebut dengan lintang tidak senama. Seperti ini ya. Nanti kita praktik langsung di peta. Baik, perhitungannya seperti apa sih? Nah, kita lihat di sini. Ya, ini ada contoh soal penjelasan lintang senama dan tidak senama jika dua tempat titik A dan B mempunyai lintang senama, misalnya lintang utara, maka menghitung delta lintangnya diperoleh dengan mengurangkan. Bagaimana cara melihatnya? Bisa kita lihat seperti ini. Ketika di sini tadi dari ekuator ke atas maka disebut lintang utara. Misal di sini 1 derajat, di sini misalnya 3 derajat. Ketika mencari delta lintangnya antara 3 derajat dengan ke 1 derajat berarti berapa? Pertama lintang A sama dengan 0,3 derajat 00, B 0,1 derajat 00. Maka delta lintangnya adalah
0,2 derajat. Nih, dari sini ke sini delta lintangnya adalah 0,2 derajat. Karena dia senama. Beda lagi kalau tidak senama. Satu berada di bagian utara, satunya di bagian selatan. Nah, ini misal, ini adalah di sini ya, kita bisa lihat. Di sini berapa? 0,1 derajat lintang apa? Lintang utara. Misalnya di sini 0,2 derajat lintang selatan. Ini misalnya lintang A, ini lintang B. Maka delta lintangnya sama dengan berapa? Langsung dijumlahkan 3 derajat. Oke ya. Oke. Ibu mau tanya, coba praktik dulu ke depan. Mungkin ada Ibu tulis dulu ya, soalnya misalnya bisa kita lihat contoh di situ. Delta lintang A misalnya 0,5 derajat 0,4 menit lintang selatan. B-nya yaitu 0,1 derajat 0,3 lintang selatan. Siapa yang mau coba? Raymond? Silakan. Jadi delta 4 derajat 1 menit. Delta lintangnya maka Delta lintangnya 4 derajat 1 menit. Oke. Setuju? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Ini 0,4 derajat 1 menit. Ya, 1 menit delta lintangnya. Ada yang lain? Bisa ya? Bisa ya. Oke. Kita lanjut dulu, kita bisa lihat nanti di peta langsung. Oke. Saya jelaskan lagi terkait dengan bujur. Ya, bujur adalah busur terkecil pada khatulistiwa yang dihitung mulai dari derajat 0. Lihat di sini di 0B ya. Nah, ini adalah bujur tempat itu dan semua titik pada derajat 0 yang melalui garis Greenwich ya. Nah, ini disebut dengan bujur. Kalau lihat di peta langsung yang garisnya seperti ini. Nah, ini disebut garis bujur ya. Nah, mengenai GMT, kalian pernah dengar sebelumnya GMT apa? Siapa? Greenwich. Arung, apa Arung? Greenwich Mean Time. Meridian Time. Artinya apa? Tadi melalui garis Greenwich. Ada kalau di Indonesia pernah dengar nggak? Oh, GMT-nya Indonesia tuh berapa jam atau berapa derajat? Siapa? Agastian? Berapa? Plus 7. Artinya kita beda 7 jam dari garis internasional tadi ya, atau international deadline tadi. Oke? Oke. Kemudian kalau tadi ada lintang, ada 2, lintang utara dan lintang selatan. Kalau bujur? Bujur? Timur dan bujur barat ya. Kalau nilainya berapa? Iya, bujur itu ada 2, barat dan timur. Dia 0 derajat sampai 180 derajat, sama. Barat dan timur sama ya. Bagaimana cara melihatnya? Ketika kita melihat bujur berada di utara, di atas gitu ya, sebelah kanan kita maka sebelah timur, sebelah kiri berarti bujur barat ya. Oke, mengetahui tentang perbedaan bujur atau delta bujur. Delta bujur adalah busur kecil pada khatulistiwa dihitung dari titik yang satu sampai derajat titik yang lain, disebut delta bujur. Sama tadi
bujur, senama, dan tidak senama. Nah, ini agak berbeda dengan lintang. Kalau tadi ada lintang senama itu dan tidak senama, misalnya senama dikurangkan dan tidak senama dijumlahkan. Namun kalau untuk bujur, kalau dia bujurnya tidak senama, namun di dekat bujur 180 derajat, maka ditentukan dengan dua cara. Nah, contohnya seperti ini. Kalau bujur senama dan senama, mungkin udah bisa ya, hampir sama dengan seperti delta lintang. Namun ini agak berbeda ketika dia bujurnya berada di sekitar 180 derajat. Oke, misalnya bujur A 170 derajat 20 menit east atau timur. Yang kedua yaitu posisinya di 177 derajat 50 menit east. Bagaimana cara menyelesaikannya delta bujurnya? Ini adalah bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah kurangkan dulu masing-masing 180 derajat. Karena tadi maksimumnya berapa? 180 derajat dikurangkan dengan delta bujur dengan bujur yang pertama, kemudian 180 derajat lagi dikurangkan dengan bujur yang kedua. Lalu nanti hasilnya dijumlahkan, gitu ya. Maka hasilnya seperti ini. Gitu. Oke, sekarang sebelum jauh lanjut ke bujur, bisa kita lihat di peta bagaimana melihat peta lintang utara dan selatan dan bagaimana menentukan perbedaan lintangnya. Boleh maju ke depan. Oke. Misal kita lihat dulu di peta. Peta yang kita gunakan peta nomor berapa ini? 78. Ya. Kalau di posisi, kalau kita bicara tentang menentukan posisi, itu ada berbagai cara. Salah satunya dengan menentukan posisi lintang dan bujur. Nah, kalau posisi lintang dan bujur ini bisa kita lihat di peta masing-masing. Nah, di sini kalau posisi kemarin ada apa aja? Derajat, kemudian menit dan detik. Oke. Di sini kita lihat peta ini lintangnya lintang berapa? Lintang 6 derajat. 6 Ke arah selatan. derajat. Bisa kita lihat bagaimana cara menentukan ini lintang utara atau lintang selatan? Karena semakin ke bawah dia menunjukkan ke arah selatan. Makin besar. Gimana cara menentukannya? Lihat di sini. Di sini ada tanda 20 menit. 20 menit. Kemudian makin ke bawah di sini 40 menit. Ke sini 6 derajat. Artinya dia semakin besar, semakin besar atau semakin ke atas semakin kecil. Namanya lintang selatan. Oke, kita sepakat bahwa peta ini lintang selatan. Oke. Nah, bagaimana cara menentukannya? Misal berada di mana bisa kita tentukan? Oke, misalnya di sini. Ini lintangnya berapa? Ada yang tahu? 5 derajat. Berapa? Berapa? Ini 20. Di sini 15. Di sini 10. 9, 8, 7. Berarti 7 menit. Lintang selatan. Oke. Kemudian yang kedua posisinya berada misal di sini. Ini lintang berapa? 5 derajat. 5 derajat. 13. Berapa? 33 menit. Oke, ini A, anggap ini A, ini B, 5 derajat, 33 menit lintang selatan. Bagaimana cara menentukannya? Delta lintangnya karena senama diapain? Berapa jadinya? 26 menit. Artinya delta lintang tersebut adalah 26 menit. Bisa? Nanti Ibu akan tentukan ke meja kalian masing-masing dan di posisi yang berbeda. Oke, silakan kembali ke peta masing-masing, ke meja peta masing-masing. Sebelum Ibu tentukan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Jika tidak, Ibu yang izin bertanya? Bisa ya? Oke, sekarang Ibu langsung ke meja kalian masing-masing. Kalau misalnya di sini, Nanda.
Lintangnya berapa? Siap, 5 derajat 9 menit. Lintang? Lintang selatan. Oke, bagus. Kalau misalnya Naufal di sini berapa? 5 derajat 36 menit Ibu. Berapa? 5 derajat 36 menit lintang selatan. 36 menit lintang selatan. Oke, mencari delta lintangnya. Siap. Arung, Saya Bu. coba. Kok Arung lagi meja yang berbeda deh. Coba siapa namanya? Hildan. Coba, gimana caranya? 5, ini posisi A, ini posisi B. Gimana caranya? 5 derajat Mm-mm. 26 menit. Menit, lintang selatan. Oke, ininya? Nya dikurangi 5 derajat. Oke, tulis di sini. Ada yang bisa bantu? Siap Ibu. Siap, siap. 5 derajat. 9 Kurangi menit. 9 menit Lintang selatan. lintang selatan. Karena selama digunakan. Gimana? Karena senama Senama? dikurangan Ibu. Oke, boleh. Gimana? 27. Delta lintang sama dengan 27. 27 menit delta lintangnya sama dengan lintang tidak pakai? nggak pakai ya? Iya. Berarti delta lintangnya adalah 27 menit. Oke. Sekarang ada lagi sebelum Ibu selesaikan hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ya. Saya izin bertanya Bu, apa sebenarnya fungsi untuk kita mengetahui perbedaan antara bujur dan lintang? Apakah bujur bisa menentukan waktu kah atau jarak? Itu bagaimana Ibu? Ya, untuk menentukan, ada sebelum Ibu jawab, ada yang ingin membantu? Ingin menjawab? Untuk Saudara Jenderal, boleh diulang pertanyaannya? Siap. Di sini Bu, izin apa perbedaan bila kita mengetahui bujur dan lintang? Apakah lintang menentukan suatu jarak kah, atau waktu kah, atau juga begitu dengan bujur? Ya. Gimana? Siap. Ya, Arung. Jadi sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Taruna Muda Arung Samudra Samudra dari kelas 3 Pak. Jadi izin Ibu, izin rekan-rekan, izin jawab sebelumnya. Jadi apa tujuan kita untuk mengetahui dengan adanya lintang dan bujur? Terutama yang saya ketahui dari yang saya ketahui, saya sering nonton film yaitu tentang on the spot, dan itu mengetahui tentang peta-peta di atlas gitu kan Bu. Dan di situ menjelaskan yang dimana bujur itu dapat menentukan zona waktu di daerah, terutama di Indonesia ada WIB, WIKA, dan WIT. Dan kemudian untuk lintang dapat menentukan kondisi cuaca di suatu daerah. Di sini Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin? Ya, Ibu lengkapi dulu ya sebelum kita berakhir. Jadi benar ya, kalau tadi bujur, kita bisa menentukan misalnya, oh ini kita kurang lebih di zone time berapa ya, dari waktu lokal kita sebelumnya, waktu pas departure gitu ya. Pada saat kita berangkat mungkin dari Priuk deh, Tanjung Priuk, Jakarta. Misalnya, oh kita jam 7 berangkat gitu. Kemudian kita berada di, mau ke Papua, misalnya yang lintangnya dia lebih dari 110 derajat. Nah, kemudian kita bisa menentukan, oh kalau di Jakarta itu dia masuk zona yang plus 7 tadi, zona time-nya. Nah, begitu di Papua misalnya 120 derajat, itu dia akan berbeda waktu. Kemudian lintang. Untuk lintang itu bisa mengetahui untuk apa? Jarak, bisa menentukan jaraknya. Nanti kita belajar lagi lebih jauh bagaimana cara menentukan jarak dengan perbedaan lintang tadi. Oke? Oke. Sampai di sini Ibu akhiri. Kalau ada yang ingin bertanya, diskusi dan segala macam, bisa kita melalui WhatsApp group atau juga dari LMS seperti Edlink atau di Siakat, bisa kita bimbingan di sana. Sampai di sini Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.